Halo semuanya, perkenalkan nama saya Epita Liahani. Saya dari kelas PBSI Asore semester 4, NIM 311910048. Mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks. Baiklah, di sini saya akan membahas apa sih itu Telaah Kurikulum dan Buku Teks. Mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah demi mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang, agar mampu mewujudkan peserta didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian, mari kita cari tahu apa itu kurikulum dan telaah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara, telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi guru di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa yang menjadi peran dan fungsi kurikulum. Apa peran dan fungsi kurikulum? Sebagai salah satu komponen dalam pendidikan, kurikulum itu sendiri harus mempunyai 3 peranan yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konspiratif, peranan kritis, dan evaluatif, serta peran kreatif. Kemudian dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di kalangan masyarakat. Nah, sudah paham ya peran dan fungsi kurikulum? Baik, kita lanjut dengan faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Silahkan kita mendengarkan dan membaca dengan baik ya. Di sini ada 6 poin faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Yang pertama, skope, kedua, skuence, yang ketiga, kontinuitas, keempat, integrasi, yang kelima, distribusi waktu, dan yang keenam, keseimbangan. Yang selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu buku teks. Buku sebagai bahan ajar didefinisikan sebagai buku yang berisi suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku teks pelajaran pada umumnya merupakan bahan ajar hasil seseorang pengajar atau tim pengarang yang disusun berdasarkan kurikulum atau tafsiran kurikulum yang berlaku. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis, yakni yang pertama, buku sumber, yaitu buku yang biasa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. 2. Buku bacaan. Buku bacaan adalah yang hanya berfungsi untuk bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buku pegangan, yaitu buku yang dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat, buku bahan ajar, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan. Lanjut, fungsi buku teks pelajaran. 1. Bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik. 2. Bahan evaluasi. 3. Alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum. 4. Salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik. Dan 5. Sarana untuk meningkatkan karir dan jabatan. Selanjutnya, tujuan buku teks pelajaran. Yang pertama, memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. Dan
Yang ketiga, menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Yang terakhir, kegunaan buku teks pelajaran. 1. Membantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. 2. Menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pengajaran. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pembelajaran atau mempelajari pelajaran. Yang keempat, memberi pengetahuan bagi peserta didik maupun pendidik. Yang kelima, menjadi sumber penghasil. Sekian pembahasan dari saya tentang materi, telaah kurikulum, dan buku teks. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Sampai jumpa.